Perkenalkan, saya Natalia Widilia dengan NIM K1D02309. Di sini saya akan eh, menunjukkan hasil proyek saya di mana untuk sebagai UAS mata kuliah Pembed 2. Di sini karena saya dengan NIM 9, saya mengambil tema dengan NIM 9 yaitu inventaris dan peminjaman barang. Sistem ini dibuat untuk mengelola data barang, kategorinya, dan proses peminjaman barang secara digital. Contohnya, jika kita di lingkungan kantor, mungkin barang bisa seperti buku tulis, kategorinya seperti alat tulis, peralatan elektroniknya, peralatan kantornya, dan lain. Dan di sini kita akan membahas mengenai peminjamannya, serta nanti ada laporan peminjamannya. Baik, untuk tahap pertama mungkin saya akan mendemokan webnya. Sini pertama membahas tentang kategori barang. Jika jika data barang ditambah, jika kita ingin menambahkan data barang, kita bisa menambahkan namanya. Misalkan misalkan pulpen dengan stok 5 dan milih kategorinya alat tulis. Sebelumnya kita sudah menentukan kategorinya dulu, menuliskan kategorinya dulu di kategori ini dengan menambahkan kategori. Misalkan kategorinya alat masak. Ini bisa. Simpan, maka akan muncul edit untuk mengedit alat masak seperti ini. Dan untuk hapus, bisa dihapus. Misalkan seragam saya hapus, maka akan terhapus. Oh ya, sebelumnya yang data barang saya belum selesai. Di sini tadi saya memasukkan pulpen dengan stok 5. Di sini terdapat dua aksi, edit dan hapus seperti tadi. Misalkan ada restock pulpen, maka stok akan bertambah. Misal dari stok 10, maka pulpennya akan menjadi 15. Lalu kita simpan dan otomatis akan terupdate. Begitu pula jika kita hapus, maka bisa akan terhapus seperti ini. Maka akan saya tambahkan lagi untuk mendemokan nantinya. Oke, selanjutnya ada daftar peminjaman. Sebelumnya saya sudah mencoba beberapa kali. Di sini, makanya di sini ada beberapa data. Jika kita menambah peminjaman, kita akan masukkan nama peminjam. Misalkan namanya Ray dengan tanggal pinjamnya. Sekarang tanggal 15, tanggal kembalinya terserah mau kapan, sesuai dengan aturan yang berlaku. Bisa kita kosongkan dahulu, dan barang yang dipinjam, misalkan pulpen, berjumlah 2 timah. Maka detailnya di sini, Ray meminjam tanggal 15 bulan 4 2025, tanggal kembalinya ini belum disetting, karena belum dikonfirmasi nantinya, ini dikembalikan, kita klik kembalikan, kalau misalkan sudah dikembalikan, barang yang dipinjam ada 2. Selanjutnya, untuk menghapus juga bisa, misalkan yang bagian Ana saya hapus, oh maaf, sebelum itu, di sini jumlah pulpennya kan ada 3. Maka di peminjaman, tadi kan udah dipinjam Ray 2, berarti sisa 3. Misalkan kita masukkan namanya Eli, pulpen aja, pulpen lagi, misalkan kita masukkan 4. 4 tadi sudah dipinjam 2, maka kan harusnya nggak bisa ya. Nah, ini maka akan ke reset. Jadi kalau misalkan
stoknya nggak ada, maka ini akan terreset sendiri. Dan jika misalkan kita masukkan dengan angka yang stok yang ada, misalkan dua lagi, maka dia akan muncul. Eh, Udah kita hapus, maka bisa kita hapus. Oke, misalkan meja lagi cuma yang 17, kita hapus yang ada meja. Maaf ya, gampang saja. Misalkan eh, buku tulis, saya hapus kan stoknya 5 ya. Misalkan saya hapus buku tulisnya tadi, ini kan satu pieces yang Ana tadi. Ana satu pieces buku tulis, maka saya akan hapus, maka secara otomatis buku tulis berjumlah 6 akan bertambah satu tadi. Untuk selanjutnya ada laporan peminjaman. Di sini kita bisa memfilter tanggal, tanggal pinjam hingga tanggal bebas. Jadi biar kita bisa mengetahui orang itu sudah mengembalikan buku atau mengembalikan barang atau belum. Misalkan dari tanggal 14 hingga saat ini. Jika kita klik filter, maka akan muncul, oh Agnes statusnya sudah mengembalikan barangnya. Sedangkan Ellie masih meminjam, belum mengembalikan. Di sini di dashboardnya juga ada beberapa rangkuman mengenai daftar-daftarnya, seperti daftar barang dengan stoknya, ada kategori barangnya, lalu ada daftar peminjamannya, ada siapa aja, tanggal pinjam, dan status. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan VS Code saya. Di sini eh, ada beberapa struktur folder yang penting. Salah satunya adalah config, maaf, ada controllers, ada application. Application ini di dalam application ada controllers, ada di application ini ada controllers, ada views, dan ada system. Jadi di sistem hmm, benar, database. Oke. Sebelum untuk membuat proyek ini, tentunya kita akan mengatur database-nya. Di sini sudah kita atur, kita landing menjadi database saya. Database saya, sebentar. Database saya ini, DB Inventaris. Lalu untuk 3 folder penting, pertama kita akan membahas mengenai controllers. Di sini ada beberapa. Pertama ada barang PHP, kedua ada kategori PHP dan peminjaman PHP, serta dashboard yang mengatur halaman utama tadi. Pertama kita akan membahas mengenai dashboard. Tentunya ini mengenai alur, bagaimana sih eh, caranya untuk menampilkan barang, menampilkan data barang dari input hingga ke output, seperti barang, kategori, dan peminjamannya. Lalu selanjutnya ada barang PHP. Di sini tentunya untuk mengatur seperti untuk mengontrol bagaimana cara menambah, menambah seperti tadi, menambah barang-barangnya, menambah nama-namanya, mengeditnya, dan menghapusnya.
Lalu untuk selanjutnya ada kategori, ini hampir sama juga, ada function index, function tambah, function edit, function hapus. Kurang lebih sama. Peminjaman juga indeks tambah, di mana nanti ini akan dicek dahulu stoknya. Kalau misalkan dia stoknya nggak memenuhi, ya maka akan ada refresh gitu. Lalu ada detail kembali, function kembali. Ini untuk yang tadi ini. uh, Function kembali. Maaf. Ini detail kembali. Terus selanjutnya ada function get barang option. Lalu ada ini untuk memilih barang seperti ini tadi, memilih barang ya. Lalu untuk selanjutnya ada function hapus untuk menghapus. Lalu sudah. Untuk yang folder selanjutnya ada views. Di sini ada pertama ada folder barang, folder dashboard, folder kategori, folder peminjaman, dan folder templates. Untuk pertama, kita akan membahas mengenai templates dulu untuk headernya. Di sini tentunya template header, tentunya untuk bagian header, bagian header, bagian header, menggunakan Bootstrap dan ada beberapa CSS tentunya. Lalu di sini ada di sini sebagai tempat penampungan beberapa link, ya, agar biar mereka bisa menjadi satu tempat seperti itu. Terus selanjutnya ada footer, ini juga menggunakan Bootstrap. Terus views barang pertama ada dua, form PHP dan indeks PHP. Indeks PHP itu untuk menampilkan data-data barangnya, sedangkan form untuk menambah data-datanya. Pertama ada form. Di sini ini ada pilih edit untuk menambah ya. Maaf, edit atau tambah. Dapat mengedit atau menambahnya. Um, Lalu submit, ini diisi, memilih kategorinya, bisa memilih barang apa aja, namanya, stoknya, nama, stok, lalu kategori berapa, lalu habis itu di submit, dan hasilnya akan ditampilkan ke indeks PHP. Nah, indeks PHP ini merupakan tampilan dari hasil isian di formnya, ada nomor, nama barang, kategori, stok, dan aksi. Ini kalau misalkan di peminjamannya ada yang berubah, maka otomatis akan terupdate bagian ini. Lalu untuk selanjutnya ada kategori, ini form sama juga untuk buat menambah kategorinya, ada kategori tulis atau apapun itu, lalu disubmit dan hasilnya akan muncul ke indeks PHP. Di indeks PHP ini untuk menampilkan hasil data dari form yang kita kumpulkan dari form kategori tadi. Ada nomor, nama kategorinya, artinya aktif seperti mengedit atau menghapus, kurang lebih sama itu. Jika dihapus maka akan muncul diperingatkan notif.
Selanjutnya ada peminjaman. Di sini peminjaman ada form, ada ini detail. Pertama, maaf, form dulu. Ini tentunya sama seperti yang lainnya, seperti barang, seperti kategori, kurang lebih sama. Jika dimasukkan, maka hasilnya akan ditampilkan ke indeks. Lalu, hmm, ini seperti memasukkan nama peminjam siapa, tanggal pinjamnya kapan, ini yang diperlukan require. Sedangkan kalau yang tanggal pengembaliannya tidak di require, kalian nggak tahu mau dikembalikan kapan. Lalu selanjutnya ada barang apa aja yang akan dipinjam, dan ini barang wrapper, ini untuk mengecek ada input jumlahnya, mengontrol jumlah, buat ngecek stoknya. Ya, selanjutnya ada add barang, hapus input, tambah barang baru, hapus barang, update stok, terus cek stok saat ini, macam-macam. Ada di sini semua. Selanjutnya hasil akan ditampilkan di indeks PHP bagian peminjam. Sama, kurang lebih itu sama, ada ini tanggal pinjam, tanggal kembali, status taksi. Lalu ini ada detail PHP ini yang menampilkan siapa aja peminjamnya, nama, tanggal pinjam, terus tanggal kembali, status, barang yang dipinjam. Nah, ini detail PHP itu merupakan nih satu kesatuan sama laporan peminjamannya. Tadi kan kita klik laporan peminjamannya, lalu kita masukkan tanggalnya itu di sini. Di ini sama aja kayak formnya, laporan pinjaman.php itu sama aja. Form dari laporan peminjamannya, kita mengisi tanggalnya, kapan, lalu hasilnya akan dilaporkan yang muncul tadi di detail PHP ini. Ini kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.